juga di Nurul ini ataupun di PPA. Mudah-mudahan Allah jadikan amal jariah nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jemaah, teman, kerabat, keluarga yang saat ini Allah berikan ujian sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan, cepat diberikan kesabaran oleh Allah sebagai perusahaan dosa istana. Untuk itu kita baca wasilah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah Ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sayyidina Khalifah Kasih Salat salam Barakah Jemaah Al-Awliya wal-Ulama Syarif al-Awliya wal-Ghaib Ma'ahamna al-Qaya Al-Qasma Al-Suswa Ibn Al-Syekh Syekh Al-Syekh Al-Qadir Al-Jila Syekh Julia atas nasabah ajma'in Kulubihim Barakati Jaya Sadirina Wa'alina Masyikhina Wa'alina Rahim Suahibul Kitab Fathul Qarib Silsilati Ila Sayyidina Musaid Sayyidina Muhammad Inshallah Barakati Baina Umahatina Ila Silsilati Ila Abina Adab Rabbina Hawa Al-Asana Rahmatullah Rahmatullah Fa'ala bihi Mabiyawami Kitab Wa bibarakati Surat Syarifah Wa Majlis Syarifah Surat Jama'iyah Al-Qawsar Surat Syarif Lillahi Ta'ala lana wa lahul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
posisi hewan yang sudah diterletakkan. Jadi terletakkan posisi saluran nafas itu yang atas, dan saluran makan dan minum itu yang bawah. Makanya sekali lagi, yang dimaksud atas bawah itu di saat posisi binatang sudah terlentang siap disembelih. Saluran nafas paling atas, saluran makan di bawah. Nah, terus penyempurnaan itu yang kedua, yang ketiga dan keempat, yaitu al-wadajaini, dua otot pengiring, dua otot pengiring kanan kiri. Nah, itu harus terpotong. Jadi seumpamanya hewan itu sudah dilentangkan lehernya begini posisi. Nah, ini yang atas ini saluran nafas, bawahnya baru saluran makan dan minum. Nah, otot pengadem atau otot yang mengiring-iringi itu antara ada di samping kanan kiri. Itu berdekatan dengan saluran, lebih dekat nempel dengan saluran nafas. Saluran nafas, cuman dia bentuknya agak lentur. Kalau saluran nafas kemarin ya, itu berbentuk seperti spiral tulang lunak. Tapi kalau otot dan saluran makan minum itu lunak, susah dipotong. Bukan berarti tidak bisa dipotong, tapi karena dia itu mengandung minyak, lemak, maka susah, agak meleset-leset dipotong, kecuali kalau ditarik kencang. Jadi langsung tak gitu. Tapi kalau kendor begini, posisinya persis begini. Kalau leher binatang posisi kalau kendor, ini ditabrak sama pisau, dia maju. Tarik mundur juga. Jadi tidak kena. Tapi kalau ditarik gini, maka dia langsung tak. Orang-orang. Jadi apa itu? Tidak mempat, bukan berarti pisaunya tidak tajam, cuman itu posisinya yang tidak pas. Makanya yang motong sama yang pegangi harus kerjasama. Yang motong harus si raja tega, yang pegangi juga harus tega juga. Nanti kalau setengah-setengah, yang pegangi setengah-setengah, waduh, saya nggak tega, jadi pakai kendor lagi ya, kendor nih, nggak bisa dipotong. Itu kalau sekali lagi, kenapa kok diulang-ulang? Sering terjadi di lapangan yang tidak potong dan tidak terpotong itu saluran makan. Yaitu tadi masalahnya dia lentur. Tapi itu ada hikmahnya juga. Kenapa Allah bikin seperti itu? Supaya setiap makan biar yang keras, apalagi yang lembek, dia langsung licin, duri, tajam gitu kan, masuk usus langsung tidak sampai tancap di ususnya, karena licin banget, jarang sekali orang
yang khususnya makan ikan, khususnya terpacak duri karena malam duri jarang. Yang kena itu di leher saja di sini. Nah, di sini. Tapi kalau sudah masuk perut, licin banget perut itu. Jadi duri sudah nanti langsung turun di penggilingan situ sudah nanti digiling. Itu. Jadi di situ sekali lagi permasalahan potong memotong hewan sembelihan yang sering terjadi itu saluran nafas, saluran makan yang tidak terpotong. Saluran nafas itu gampang terpotong karena berbentuk tulang lunak. Tapi yang saluran makan itu lentur. Jadi sekali lagi kami ingatkan, kalau pas potong itu kerap dilihat sudah terpotong apa belum. Tapi kemarin ya begitu melihat, awas pisau jangan diangkat, tetap ditempelkan di kulitnya supaya terhitung tetap 1 kali. Jangan diangkat. Kalau diangkat 2 kali nanti. Tapi tetap harus ditempelkan sambil dilihat. Maksudnya ditempelkan itu cuma tempel. Maksudnya ditempelkan di mana Pak? Apa sambil dioprok-oprok ini? Tidak, ditempelkan dilihat dulu. Oh ini kurang sedikit, maka dioprok sedikit. Itu seperti itu. Ini sering karena dan juga karena ini menyangkut halal haram, maka diulang-ulang itu lebih bagus. Sampai putus kepalanya itu gimana? Putus kepalanya tidak apa-apa, cuma hukumnya makruh halal. Kemarin kan diterangkan karena ada 2 pilihan Pak. Saya kalau motong itu, kalau ragu-ragu, khawatir tertinggal entah itu saluran nafas atau saluran makan, maka sudah saya beskan saja putusnya. Karena itu, karena ragu-ragu, kalau pelan Pak, saya ini juga orangnya nggak tekan juga. Kalau lama-lama kan bisa, tangan ini bisa gemetar, bisa lepas pisaunya. Karena pilihan sudah 2 pilihan, pilih yang haram atau yang halal, ya mestinya pilih yang halal. Kalau terpotong tidak apa-apa, tapi yang tidak boleh itu yang tidak terpotong saluran nafas atau saluran makan, dua-duanya atau salah satu. Tapi kalau ototnya tadi biar tidak terpotong tidak apa-apa. Kemarin riwayat Yazibu apa itu wal mujzi'u minha syai'ani, wal mujzi'u minha syai'ani, cukup 2 perkara yang terpotong di saat menyembelih, itu sudah cukup. Apa itu 2 perkara? Saluran nafas dan saluran makan. Ototnya tidak terpotong tidak apa-apa, halal juga. Kemarin tanda-tandanya otot yang terpotong bila ada darah itu mancung, bukan tetes ya, tapi mancung. Itu berarti ototnya sudah
maju, nah itu biasanya tersumbat, ototnya tersumbat. Maka kalau tersumbat bisa diketok sama pisaunya, dia baru maju. Apakah ada seperti itu? Ada, sudah terpotong. Wah, ini sudah tak lihat, itu ototnya terpotong, tapi kok tidak maju ya? Bilangnya maju atau terpotong, berarti itu tersumbat. Bosan. Terus kan otak besar, saluran napas dan putus, saluran makan tuh yang nempel lagi gini besar. Terus hewan itu masih hidup semalaman, masih hidup besar. Besoknya baru diputuskan lagi. Itu hukumnya gimana besar? Itu namanya kemarin 2 kali pemotongan. Tapi waktunya 24 jam besar. Iya, 24 jam. Iya besar. Sehari semalam berarti ya. Harus direbuskan air panas. Siapa? Tapi begini kan kemarin, makanya solusinya ada, solusinya ada. Seperti itu, habis motong ya, kan sudah ditinggal, gitu kan? Tapi begitu cepat dilihat, ini belum terpotong ya, silahkan potong lagi. Pokoknya dengan jarak yang sebentar, ya. Kalau kemarin yang tidak boleh itu kan sambil merokok, ambil satu kata nih, belum potong ini, dan lewat sudah. Maka di situ kalau mati, jadi mati yang bangkai. Jadi mati bangkai. Itu hidup, tapi hidupnya ghairu mustaqirrah. Hidup, tapi cuma sekedar hidup, tidak hidup. Apa itu hidup terus? Itu tidak, cuma hidup sebentar, gitu kan? Sebentar, hidup sebentar. Nah, makanya itu tadi ya, pentingnya itu di sini. Habis motong kan lihatin, yang megang pun juga harus jadi saksi. Nah, yang megang saksi juga. Makanya mereka jangan asal megang. Kalau Allah tunjukkan, belum, coba potong lagi. Jangan sampai tinggal rokok-rokokan dulu. Gitu. Jadi makanya ya ini kan sepele ya, tapi penting menyangkut halal haram. Kalau haram dimakan keluarga kita atau bilang kita, maka kita haram. Tapi jadi benih-benih api ditutup. Dan begitu penting sekali itu. Kemarin juga waduh Pak, kalau tidak ada yang memegangi Pak memotong aja Pak, enggak. Kemarin kan cari kemarin galon boleh, galon dipotong pantatnya, masukkan ayamnya, asal tetap diikat ya ayamnya, ikat kakinya, kalau perlu sayapnya diikat, tapi tidak diikat yang keras gitu, yang penting tidak pegat, atau kakinya aja diikat, masukkan ke galon. Nah, kepalanya kan keluar di kepalanya galon, nah kemudian dia tidak agak ditarik sendiri. Kalau ayam nah, sendiri bisa, kalau sudah masuk galon aman, tidak usah cari orang pemegang. Nanti kalau manggil orang tolong pegangkan, dia harus ada bagiannya nanti. Repot kan? Saya mau pegangi, asal jangan lupa cekernya.
satu orang pemotor itu harus dibutuhkan orang yang si raja tega. Raja tega. Kalau nggak tega, berkali-kali itu kan nanti setengah jadinya. Oh, kalau setengah mahal, tapi kalau kayak Pak Malin sekali setengah-setengah tapi langsung keras. Putus. Apa sudah? Saya paling takut oleh Itu tadi kan ada yang setengah raja tega, itu setengah bukan, itu enggak. Putus pada Jadi penting. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan lupa itu teknis menontonnya. Tapi doanya tetap wajib doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. bacaan korban itu aja Ustaz. Bacaan korban itu aja. Allahumma hadza minka wa ilaika. saya dasar belajar takut orang. Dan nanti kalau ibunya semua potongan ayam gimana? Tetangganya lagi kondangan gimana tapi? Ada kembali. Itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Wa yajuzu ayyahilu al-istiyadu ay aklun nasodi. Dibolehkan atau halal makan binatang hasil buruan. Hasil berburu halal. Bikulli jarihatin mu'allamatin minas sibah. Berburu hewan hasil buruan itu halal. Halal. Tapi catatan, dengan catatan bikulli jarihatin mu'allamatin. Hewan pemburunya, maksudnya ini berburu dengan binatang. Binatang yang dipakai berburu itu harus mu'allamatin, harus diajari, terlatih. Harus terlatih, tidak salah-salah, harus terlatih. Dan terus binatang apa saja yang bisa dipakai berburu? Minas sibai, dari golongan binatang-binatang pemburu yang ganas. Apa binatang yang ganas? Wa fi ba'dil mustafi. Jadi sebagian keterangan di sini diterangkan minas sibai al-bahai kal fahdi wan namiri wal kalbi. Siba, binatang yang galak, yang ganas, itu jenisnya binatang yang berkaki 4, seperti macan kubang, macan tutul dilatih. Wal kalbi termasuk anjing pemburu boleh. Orang Islam melihara anjing untuk memburu boleh. Tapi itu tadi harus terlatih. Syaratnya harus terlatih. Tidak salah-salah. Tidak salah-salah punya macan, tidak pernah dilatih. Diajak berburu, wah bahaya. Bisa makan yang punya itu nanti. Bahaya. Diajak dilepas, tidak pernah apa itu dilatih jauh. Diajak jalan jauh, lapar, bahaya. Yang punya jadi kamu juga harus dilatih.
jadi boleh itu tadi. Jadi binatang yang ganas pemburu, binatang pemburu dari golongan kaki 4, macan tutul, macan kumbang, anjing boleh, harimau, singa boleh. Wa min jawarihi ini, dan boleh juga punya pemburu, hewan pemburu dari jenis burung-burungan. Kasokri wabazin, seperti burung elang, burung alap-alap. Burung elang itu jenisnya elang yang besar. Kalau alap-alap itu juga jenisnya elang, tapi yang kecil. Ada elang bondol, ada elang putih, elang apa ini, durek, macam-macam elang. Itu bisa asal tetapi terlatih. Syaratnya harus dilatih. Jadi sini fi mawdi'in, fi ayyi mawdi'in kana jamus siba waktu. Jadi kalau sudah di namanya binatang kan, binatang pemburu itu halal asal sudah dilatih dan dia membunuh sasarannya itu tidak harus di lehernya, cengkram perutnya, kegigit, lama gigitnya, mati, halal juga asal itu tadi binatang pemburunya harus terlatih. Jadi kalau namanya binatang pemburu tidak harus digigit lehernya, sembarang digigit, tapi cuma membunuh saja, membunuh saja. Begitu juga burung, dipatok atau dicengkeram. Kalau elang itu kan cengkeramnya kuat, kalau sudah nyengkeram binatang dan macam itu kuku-kukunya, apalagi sambil dipatoki sama patoknya, enggak tetap mati sudah. Itu jenisnya burung seperti itu, jenisnya binatang ganas yang kaki 4 seperti itu halal. Wal jarihatu mustaqatun minal jarahi wa huwal kasbu. Jadi sekali lagi, pemburu, binatang pemburu itu memang pekerjaannya sudah terlatih dan memang sudah pekerjaannya untuk berburu sudah. Seperti itu ya. Jemaah sekalian, dan mungkin di situ nanti ada wasyara itu ta'limuha ayil jawarihi arba'atun. Jadi syaratnya binatang yang diajari, yang terlatih itu ada 4. Contoh pertemuan minggu depan kita lanjutkan karena sudah mendekati isya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk hati-hati kita menyembelih atau memilih hewan sembelihan di saat kita beli binatang yang sudah disembelih itu sudah terputus apa belum. Itu bisa kita hati-hati, tidak asal beli